Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia pada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Ku bersyukur, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau di pagi hari ini Tuhan kami boleh mengalami hidup yang baru. Di hari yang baru kami bangun dalam keadaan yang sehat. Tubuh kami kuat, kami boleh menikmati nafas hidup yang baru. Anugerah Tuhan yang baru bagi hidup kami. Tuhan, kami percaya sungguh Engkau Allah yang menuntun kami, memelihara kehidupan kami. Jikalau pagi hari ini Bapa kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab yang kami mau kerjakan hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menuntun kami, menjadi kekuatan, penolong, bahkan pengharapan bagi kami. Dikala kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Bapa di surga, tidak ada penolong bagi kami selain Engkau. Terima kasih Tuhan bagi semua jemaat yang menyaksikan acara saat teduh ini, baik yang ada di Lumpuh maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara akan berada menyaksikan acara ini. Tuhan, mari Engkau lawat hati kami semua. Engkau buka hati pikiran kami agar kami boleh fokus kepada kebenaran firman. Tuhan, urapi hamba yang terbatas ini, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, tolong kami. Biarlah Tuhan, hati kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun kami mengerti, mampukan kami memahami, memampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga hasil yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Luwuk atau di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Puji syukur pagi hari kita berjumpa kembali dalam acara saat teduh. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, hari ini kita berada di hari yang ketiga. Kita boleh memasuki bulan Oktober, bulan yang baru. Saat ini kita semua masih kuat, masih sehat, masih punya kekuatan. Dan kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Dan Tuhan akan terus menolong kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, segala tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kerjakan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dia akan terus menuntun kita, memelihara kita, menguatkan kita. Oleh sebab itu, baiklah, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita perhatikan bersama-sama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih-penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah itu." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah,
jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua tahu bahwa keadaan kita akhir-akhir ini, bahkan saat ini, mulai terasa yang namanya kesulitan. Mulai terasa hal-hal yang menurut kita satu masa yang sukar, di mana terjadi resesi ekonomi, bagaimana inflasi naik, harga barang makin naik, dan sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada pagi hari ini kita belajar dari sebuah kisah yang terjadi di tanah Israel di zaman Elisa menjadi nabi yang dipercaya oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel menggantikan Nabi Elia yang telah diangkat Tuhan ke surga, serta satu masa sulit yang dialami oleh seorang janda yang mempunyai 2 orang anak yang ditinggali oleh suaminya karena suaminya sudah meninggal. Suaminya juga merupakan salah satu nabi Tuhan. Nah, saudara-saudara, kesulitan yang dialami oleh janda ini, kenapa? Karena ketika suaminya meninggal, otomatis tanggung jawab di dalam keluarga untuk menghidupi kedua anaknya ataupun untuk hal-hal yang lain, otomatis itu beralih kepadanya dan menjadi tanggung jawabnya harus dia pikul sendiri. Kemudian saudara-saudara, keadaan diperburuk lagi. Ternyata ketika suaminya meninggal itu meninggalkan hutang. Kita tidak tahu jumlah hutangnya berapa, ya. Kalau dalam bentuk uang kita tidak tahu berapa jumlah hutang yang harus dia lunasi. Nah, saudara-saudara, masalah terjadi ketika para penagih hutang itu datang untuk terus menagih, ya, agar hutang yang tinggalkan suami itu harus terbayar. Nah, saudara-saudara, mungkin ada saja perjanjian antara penagih hutang dengan janda ini. Dalam waktu tertentu, hutang itu harus dilunasi. Dan ketika tiba waktunya yang ditentukan bahwa hutang tidak bisa dilunasi, apa yang terjadi, saudara-saudara? Anaknya harus diambil, ya, untuk dijadikan budak, ya, oleh para penagih-penagih hutang ini. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita sebagai orang tua, ya, apalagi sebagai seorang ibu, begitu sedih, ya, ketika anaknya, ya, ketika seorang anak yang masih memerlukan, ya, bimbingan, ya, untuk masa depan mereka harus menjadi budak di rumah orang, harus mengalami penderitaan, ya, menjadi pekerja di rumah orang, menjadi budak di rumah orang, mengerjakan semua tanggung jawab yang dipercayakan, yang harus dia kerjakan. Nah, saudara-saudara, persoalan ini, ya, disampaikan kepada Elisa sebagai seorang nabi Tuhan. Terus apa yang terjadi? Elisa katakan, apa yang dapat kuperbuat? Ya. Tetapi Elisa tanya, apa yang engkau miliki? Saudara, yang dia miliki hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara-saudara, ya, kita tahu, tidak tahu apa minyak itu adalah merupakan minyak zaitun atau apa. Yang jelas hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Tentu saja isinya tidak banyak, sangat sedikit. Tetapi saudara-saudara, di sini apa yang dikatakan oleh Elisa, ya, dia harus mengumpulkan bejana-bejana di rumah tetangganya, dan bejana-bejana itu jangan terlalu sedikit. Kemudian dia harus masuk ke kamar bersama anak-anaknya menuang bejana itu. Nah, saudara-saudara, ya, singkat cerita, ya, mujizat terjadi. Ternyata minyak yang ada dalam sebuah buli-buli ini, Tuhan, saudara-saudara, ya, ketika dia tuang, itu mengalir sampai bejana yang dikumpulkan itu tidak tersedia lagi. Nah, saudara-saudara, dari minyak ini, ya, dijual dan janda ini bisa melunasi hutangnya. Kemudian dari hasil penjualan minyak ini dia boleh hidup bersama anak-anaknya. Nah, saudara, ya, kita akan belajar mengapa ada mujizat terjadi. Bagaimana kita bertindak di masa sulit. Tindakan apa yang kita mau kerjakan di masa kita menghadapi kesulitan, ya, seperti apa yang dialami oleh janda miskin ini. Nah, saudara-saudara,
saya angkat tema dalam cerita ini, tindakan di masa sulit. Kita belajar dari kehidupan janda ini, terjadi mujizat, hutang yang seharusnya dibayar dengan kedua anaknya untuk dijadikan budak, itu dapat dilunasi dengan hasil penjualan minyak yang ada di dalam buli-buli. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar ya dari perempuan janda ini, saudara-saudara, apa tindakan ya kita di masa sulit. Mengapa bisa terjadi mujizat? Mengapa bisa teratasi masalah yang sedang dihadapi, satu kesulitan yang dihadapi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar. Nah, mari kita belajar. Nah, dari kehidupan janda ini, saudara, ketika terjadi persoalan yang sangat sulit, yang sangat rumit, janda ini dia tidak berdiam diri. Dia tidak berdiam diri meratapi nasibnya. Dia tidak berdiam diri menyalahkan keadaan atau menyalahkan dirinya, menyalahkan situasi. Tetapi apa yang dilakukan saudara-saudara? Ya, kita akan belajar. Kita melihat di sini ada 4 hal yang dia kerjakan. Janda ini tidak berdiam diri, tidak menyalahkan keadaan, tidak meratapi nasibnya, tetapi saudara-saudara, dia bertindak. Di dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, ya kadang-kala kita penuh kekhawatiran, ya. Banyak kebutuhan harus kita penuhi, ya. Kadang-kala kita bingung apa yang kita mau kerjakan, apalagi saat ini, saudara-saudara, begitu sulitnya, ya. Harga-harga sedang naik, saudara-saudara, sehingga daya beli masyarakat menurun. Nah, saudara, ada 4 hal yang kita pelajari, ya, menjadi perenungan kita dari kisah janda minyak seorang janda ini, saudara-saudara. Yang pertama, ya, kita lihat di dalam 2 Raja 4 ayat 1 dikatakan, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya. Yang pertama, saudara-saudara, ya, di dalam situasi yang sulit, ya, perempuan ini tidak tinggal diam, tidak meratapi nasib, tapi bertindak. Yang pertama, dia datang kepada Elisa. Ya. Dia percaya Elisa ini adalah nabi Tuhan. Nabi ada mewakili Allah, yang artinya janda ini datang kepada orang yang tepat, ya, dan menyampaikan masalahnya yang sedang dihadapi. Karena dia percaya melalui abdi Allah ini, melalui Tuhan, pasti ada jalan keluar. Jadi saudara-saudara, dalam situasi yang sulit akhir-akhir ini, jangan kita terfokus kepada persoalan, ya. Jangan kita terfokus kepada masalah yang ada di depan kita, tapi mari kita fokus, kita datang kepada Tuhan, ya. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita datang kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba-hamba Tuhan itu yang pertama melakukan ada tentu saja berdoa, tidak secara otomatis bisa memberikan pertolongan, ya. Seperti seorang janda ini, Elisa tidak bisa memberikan sesuatu untuk mengatasi persoalannya, tapi ada saja, ya, cara-cara yang Tuhan mau kerjakan, ya, melalui hambanya. Ada cara yang Tuhan mau kerjakan melalui hambanya yang harus kita kerjakan. Kita percaya bahwa dari satu persoalan di dalam Tuhan ada 1001 solusi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi saudara-saudara, perempuan ini datang kepada orang yang tepat. Dia mengadukan masalah yang dihadapi karena dia percaya nabi itu seorang utusan Tuhan. Nabi itu berarti mewakili Tuhan untuk memberikan sesuatu pertolongan, pengharapan, mungkin melalui doa dan sebagainya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Elisa. Apa yang kau punya? Kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi mujizat, saudara-saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita terfokus dengan persoalan. Jangan kita meninggalkan Tuhan ketika ada masalah. Tapi mari kita bawa masalah kita, pergumulan kita sampaikan kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Ya. Lewat ketekunan kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, angkat pujian, baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan bagi kita. Dalam firman Tuhan ada pengharapan,
ada pertolongan bagi kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita mengerjakan sesuatu, sehingga masalah apapun yang hadapi pasti ada jalan keluar. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Dan Dia akan memberikan jalan keluar, sehingga pada saat kamu dicobai, kamu sanggup menanggungnya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, ketika kita dalam kesulitan, ya, mungkin saat ini kita menghadapi masalah keuangan dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, masalah ekonomi semakin sulit dan sebagainya. Mari kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Mari kita mengadu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 Raja-Raja 4 ayat 3, ya, dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua, perempuan janda ini mendengar dan taat melakukan apa kata Elisa. Artinya taat apa kata Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Ya, kadang-kadang kita seperti katakan tadi bahwa kita terfokus kepada persoalan. Kita tidak baca lagi Alkitab, kita tidak berdoa lagi, tetapi terfokus apa yang saya mau kerjakan, bagaimana saya dapat ini, bagaimana saya mendapatkan uang untuk memenuhi ini dan itu. Tapi kita lupa, ya. Kita abaikan jangan doa kita abaikan waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara kadang-kala masalah itu semakin sulit ketika kita jauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, mendengar apa kata Tuhan, mendengarkan firman Tuhan perlu, saudara-saudara. Ya, kadang-kala Tuhan berbicara kepada kita, memberikan solusi, memberikan itu lewat firman Tuhan. Ya. Kemudian kalau firman Tuhan itu sifatnya perintah, ya, kita lakukan, kita taat. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak akan salah. Nah, saudara-saudara, jadi jangan kita mengambil keputusan sendiri. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita taat, melakukan apa kata Tuhan. Seperti janda ini, dia taat saja. Apa yang dikatakan oleh Elisa, kumpulkan bejana-bejana dari tetanggamu, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian tuanglah minyak itu dalam kamarmu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya. Bejana yang dikumpulkan begitu banyak, saudara, terisi semua, sehingga tidak ada lagi bejana. Jadi yang kedua, saudara-saudara, ya, perlu kita mendengarkan apa kata Tuhan. Bagaimana cara kita baca firman Tuhan? Kadang-kala kita kuat berdoa, meminta, tapi kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita tidak taat apa yang Tuhan katakan. Mungkin itu perintah, mungkin itu yang dilarang oleh Tuhan. Belajar janda ini, saudara, ya, mendengar itu penting. Mendengar apa kata Tuhan, ya, mendengar apa kata hamba-hamba Tuhan, itu penting, saudara-saudara. Ya. Karena hamba Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang salah. Kalau kita datang menyampaikan pergumulan kita, tidak otomatis hamba Tuhan memberikan solusi, mungkin memberikan bantuan, tidak, saudara-saudara. Tetapi lewat doa, ya, dia akan sampaikan firman Tuhan. Ya. Mungkin kita bisa kerjakan seperti ini, ya, kita lakukan seperti ini. Dan itu terjadi seperti janda ini, saudara. Apa yang dikatakan oleh Elisa, ditaati, dilakukan. Nah, saudara-saudara, sehingga persoalannya bisa teratasi. Yang ketiga, ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 4-5, ya, dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah itu. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, saudara-saudara, ya, apa yang ada pada diri kita saat ini, mari kita kelola dengan baik. Apa yang saudara pegang hari ini, apa yang kita miliki hari ini, mari kita kelola dengan baik, kita kelola dengan bijaksana. Ya. Mari kita kerjakan dengan minta hikmat sama Tuhan, ya, biar Tuhan yang memberi keputusan. Jangan kita mengambil keputusan sendiri, dengan cara sendiri kita melakukan ini dan itu, padahal hal itu salah. Jadi saudara-saudara, ya, kelola dengan baik apa yang kita masih miliki hari ini. Ya. Mungkin saudara banyak punya barang, saudara-saudara. Mungkin saudara masih punya simpanan, itu kelola dengan baik. Ya. Kita diajar untuk menerima dengan bijak, mengelola dengan bijak, mengeluarkan, menggunakan dengan bijak. Nah, saudara, itu pengajaran di dalam gereja kita tentang mengelola berkat Tuhan. Itu hal yang ketiga, saudara-saudara, kita perhatikan
Ya. Bayangkan minyak hanya sedikit dalam buli-buli, tetapi karena ya, dikelola dengan baik, ya, diperoleh dengan baik, dikelola dengan baik berkat itu, kemudian dia gunakan dengan baik. Sehingga masalah, kita perhatikan masalah yang oleh janda ini sangat sulit, saudara, tapi semuanya bisa teratasi. Ya. Yang pertama tadi, saudara-saudara, datang kepada Tuhan, bawa masalah kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, mendengar apa kata Tuhan itu penting. Taat melakukan apa kata Tuhan itu sangat penting. Dan mengelola dengan baik apa yang masih kita punya hari ini, mari kita kelola dengan baik. Kita kelola dengan bijak. Yang terakhir yang keempat, saudara-saudara, mengatakan bagi kita semua, sebesar apapun masalah kita hari ini, ya, begitu besar apapun persoalan pergumulan kita, saudara percaya Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Tuhan sanggup mengerjakan yang tidak mungkin kita kerjakan. Saya katakan tadi bahwa satu masalah di dalam Tuhan 1001 cara Tuhan untuk bertindak menyelesaikan persoalan itu. Seperti apa yang dialami oleh janda ini. Terjadi mujizatnya karena mau datang kepada Tuhan. Terjadi mujizat mendengar dan taat apa kata Tuhan. Kemudian terjadi mujizat karena bijak mengelola apa yang Tuhan percayakan pada akhir-akhir ini. Yang terakhir, saudara, mari kita percaya sebesar apapun masalah kita, kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari semua persoalan. Tuhan lebih besar dari segala persoalan. Ayat terakhir, Matius 11:28, dikatakan, marilah kepada aku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudara, ya, itu kata Tuhan, ya, ajakan Tuhan kepada kita. Apapun masalah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Karena sebesar apa masalah kita, Tuhan lebih besar. Nah, saudara, saya sedikit kesaksian saya, ya, sehubungan dengan situasi yang sulit ayat hari ini. Nah, saudara, ya, saya pensiun, ya, 2018. Di masa kedua anak saya yang kuliah itu sedang melaksanakan KKN. Pensiun, saudara-saudara, gaji yang saya terima itu berbeda jauh biasanya di masa saya masih kerja. Mereka melaksanakan kemudian mulai susun skripsi. Di saat mereka susun skripsi, saudara-saudara, anak saya jatuh sakit parah, saudara-saudara. Nah, kemudian pandemi datang. Nah, saudara-saudara, ya, tapi sampai hari ini, saudara-saudara, ya, saya katakan bahwa semua kebutuhan, ya, kuliah anak-anak saya tercukupkan sampai hari ini. Tahun ini, saudara-saudara, ya, anak saya yang sakit parah 1 tahun lebih, saya rawat dia kembali ke Jogja melaksanakan studinya. Dan dia selesai ujian skripsi dan akan wisuda mungkin bulan Desember atau Januari. Tahun ini anak saya dua selesai sarjana pendidikan. Saudara, sangat sulit, saudara-saudara. Tapi kenapa bisa teratasi? Nah, saudara-saudara, ya, saya belajar mengelola dengan bijak apa yang Tuhan percayakan. Pada saat saya masih saudara, saya kasih tahu ibunya, sisihkan tabungan mereka, saudara. Sehingga sampai mereka masuk perguruan tinggi. Sampai hari ini, saudara, itu yang mereka gunakan. Ya. Biaya kuliah, biaya kos, dan sebagainya, itu masih mereka gunakan. Nah, hari ini, saudara-saudara, mereka butuh, tapi kita keluarkan sedikit, tapi tercukupkan sampai hari ini, saudara-saudara. Ya. Tidak terkendala studi mereka. Sampai hari ini Tuhan masih cukupkan apa yang saya sisihkan sedikit itu. Sekarang mereka masih gunakan sedikit, tetapi Tuhan cukupkan. Nah, saudara-saudara, pada saat saya merawat anak saya yang sakit itu banyak biaya dibutuhkan, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, ya, pertolongan Tuhan nyata. Dia dinyatakan sembuh, dia kembali ke Jogja, dia boleh selesaikan studinya. Dan tahun ini mereka selesai, dua-dua sarjana, saudara-saudara. Itu kesaksian saya. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Mereka studi di perguruan tinggi swasta karena mereka tidak lulus di perguruan tinggi negeri, saudara-saudara. Banyak biaya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan cukupkan semua sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, masa saat ini mungkin masa-masa yang sukar. Ya. Mari kita belajar dari peristiwa seorang janda. Nah, saudara-saudara, ya, datang kepada Tuhan. Ya. Dengarkan apa kata Tuhan, lakukan, taati apa kata Tuhan. Ya. Kelola dengan baik apa yang kita masih miliki hari ini. Dan percayalah, saudara-saudara, ya, Tuhan itu lebih besar dari semua persoalan. Tuhan kita lebih besar dari masalah. Tuhan kita lebih besar dari pergumulan apapun. Intinya mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada masalah, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Dia sumber segala yang kita perlukan.
Dia sumber kebutuhan hidup kita. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Karena dia bertanggung jawab. Kita orang-orang sudah dipilih Tuhan. Kita anak Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Sesulit apapun masalah hari-hari ini, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita dengarkan apa kata Tuhan. Mari kita taat saja. Ya. Dan mari kita mengelola dengan bijak apa yang masih Tuhan percayakan. Hari ini ada di tangan kita. Mari kita kelola dengan baik. Dan yang terakhir, percayalah kepada Tuhan. Ya. Sebesar masalah apapun pergumulan kita, Dia lebih besar dari segalanya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus tolong kami Tuhan. Mampukan kami mengerti, bahkan kami mengerjakan apa kata Tuhan. Kami belajar untuk membawa persoalan kami kepada Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami tahu ketika Tuhan percayakan sesuatu kepada kami mau keluar dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sumber hikmat. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau lebih besar dari semua persoalan. Tuhan tuntun kami, semua yang menyaksikan acara ini, jemaat yang ada di Luhuk, di Palu, bukan saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, hamba berdoa saat ini, mari Tuhan beri kekuatan bagi kami semua. Yang dalam pergumulan, Tuhan angkat pergumulan kami. Dalam masalah keuangan, masalah ekonomi, di dalam keluarga, Tuhan Engkau solusi bagi kami. Ajar kami untuk datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kami untuk taat mendengar apa kata Tuhan, mengerjakan apa Tuhan percaya kepada kami dengan baik, dan kami percaya Tuhan Engkau maha besar dari semua persoalan. Terima kasih Tuhan yang menyaksikan acara ini, jemaat yang di Luhuk, di Palu, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan. Masalah pun kami hadapi Tuhan, angkat pergumulan kami. Saudara-saudara kami di luar, di mana saudara yang menyaksikan acara ini, Tuhan angkat pergumulan mereka. Sembuhkan yang sakit, angkat pergumulan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menjadi solusi bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, ini iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.